Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak dan masih ingin menjadi berkat. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Selamat hari Minggu. Saya percaya di hari yang berbahagia ini kita menikmati berkat Tuhan dan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Wow, selamat malam buat Pastor Terry Poli yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat malam Pastor Jimmy Sudin yang ada di Tahuna. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman yang yang terus mendukung program ini. Sambil menunggu narasumber kita Bapak Pendeta Medi Zairang, beliau adalah gembala di Jawa Barat dan beliau juga adalah bendahara Komisi Pria Pantekosta periode 2017 periode 2022. Puji Tuhan, terima kasih buat dukungannya Pastor Jimmy Sudin, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang terus. Selamat malam buat Bapak Pendeta Silas Sitorus yang ada di Cibarusah. Sekali lagi saya mengumumkan, mari dukung program kami. Pada tanggal 21 Agustus akan mengadakan Zoom meeting. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami ada program dari siang, kami akan berbagi di jalan-jalan yang ada, ketemu dengan orang-orang yang ada di jalan, dan malam hari kami anggota majelis daerah maupun majelis pusat, ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri dan generasi-generasi muda yang ada. Saya percaya hal-hal kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam Bapak Pendeta Michael Petok Sairang. Wah, ini teman saya, calon-calon pendeta ya. Belum pendeta, menuju, dan saya berdoa sahabat saya ya. Datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Sambil menunggu Bapak Pendeta Medi Zairang yang akan join malam hari ini. Jadi saya lagi menunggu hambanya. Hari ini setelah selesai ibadah ya, saya percaya dimanapun saudara berada ada dalam berkat Tuhan. Kita akan mengundang Bapak Pendeta Medi Zairang ya malam hari ini. Apakah paket ini punya saya malam hari ini dimanapun sudah berada dalam berkat Tuhan. Wow, selamat malam teman-teman yang ada. Terima kasih, selamat hari Minggu. Apakah Pak Medi pakai Facebook Bu Joyce atau Tante Joyce ya? Oh, oke. Saya lagi menunggu. Saya pikir hari Siwi Om Pak Medi pakai Facebooknya ya. Tapi saudara, selamat malam buat Pastor Oral yang ada. Terima kasih buat malam hari ini. Sekali lagi saya percaya program ini ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Sambil menunggu Bapak Pendeta Medi Zairang yang akan join pada malam hari ini, saya lagi menunggu beliau. Kita terus berdoa supaya program ini dapat menjadi berkat dan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor Siwi, boleh tahu Papa pakai Facebook yang mana ya? Ya, oke. Malam hari ini sudah ada Bapak Pendeta. Puji Tuhan, beliau Bapak Pendeta Medi Zairang punya peran dalam hidup saya. Wow. Selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang Om Medi. Saya harus panggil Om ya.
Beliau kalau mau cerita dengan saya banyak pengalaman, saudara ya. Terima kasih Om Medi, dengan waktu yang ada, dengan kesibukan bisa ada di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Apa kabar Om? Sehat? Sehat, baik, puji Tuhan. Haleluya. Beliau ini banyak peran dalam hidup saya sebenarnya ya. Sehingga Haleluya. saya ada di sekolah Alkitab Cianjur, sedikit beliau nanti sampaikan ya. Om, biasanya Om kita berdoa dulu Om, saya akan berdoa, nanti di akhir acara Om akan berdoa untuk para pemirsa, sahabat dimanapun berada. Kita berdoa sahabat dimanapun berada. Bapak, kami bersyukur malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bisa tayang malam hari ini bukan karena kami, tapi kami tahu ini pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa seberapa jangkauan media ini terjangkau bagi umat-umat-Mu, siapapun mereka, walaupun mereka ada di antara mereka yang belum mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami tidak ada apa-apa, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa menjamah kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi mari kita beri aplaus ke narasumber kita, Bapak Pendeta Medi Saira. Om, saya serahkan kepada Om. Puji Tuhan. Malam yang baik ini, situasi dan kondisi yang baik, walaupun dunia berkata ini sulit, penuh tekanan, tetapi dengan iman kita percaya Tuhan tidak berubah dalam situasi dan kondisi apapun. Malam hari ini sesuai Aldi, kita akan membahas, merenung sedikit tentang doa. Hari-hari ini seperti ada satu dorongan dalam hidup gereja, dalam hidup kekristenan agar doa itu secara otomatis jadi hidup. Doa itu jadi bagian yang tidak harus menjadi penting bagi gereja hari-hari ini. Karena tentu doa yang menjadi kekuatan gereja di zaman demi zaman, di situasi yang sulit, di mana seperti di zaman Nuh ada dalam kondisi yang menuju normal baru, karena situasi jadi tidak normal karena air bah menutupi seluruh bumi, sehingga Tuhan harus membawa mereka menuju ke satu tempat yang mereka tidak tahu, terombang-ambing. Tetapi dalam situasi yang sulit itu, pada akhirnya semua tahu bahwa rencana Tuhan indah bagi orang yang percaya kepada. Amin. Nah, malam hari ini melalui sarana yang Tuhan pakai lewat Pastor Aldi, yang sekarang ini menjadi berkat, walaupun awalnya mungkin ada orang-orang yang berpikir ini seperti apa, bagaimana, bertanya-tanya. Walaupun ada kerinduan, Tuhan bisa pakai siapapun, apapun, agar Injil diberitakan, disampaikan. Maka perlu kita mendukung hal-hal yang rohani seperti ini, terutama dalam doa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang doa yang akan kita bahas dan renungkan malam hari ini, maka perlu kita tahu tentang definisi tentang doa yang berbagai macam ragam terjadi di gereja. Ada yang berkata bahwa doa itu adalah saluran berkat Tuhan. Ya, orang yang suka berdoa katanya banyak berkat, yang tidak berdoa ya sulit diberkati, dan seterusnya. Ada juga yang berkata bahwa doa itu nafas kehidupan Kristen. Orang yang suka berdoa hidup, yang nggak berdoa hidup secara duniawi. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat firman Tuhan dari yang pertama, diawali dengan Efesus 3 ayat 12. Kita belajar dari apa yang disampaikan Paulus, rasul yang
diberkati Tuhan tentang doa. Rasul Paulus Yesus 3 ayat 12 dan 13 dia dengan jelas berkata seperti begini. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Saudara, pemirsa dan semua yang mengikuti acara ini yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan dia memperoleh atau beroleh keberanian untuk masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Apa yang dimaksud oleh, apa yang mendasari Rasul Paulus mengatakan demikian? Tentu kita lihat mulai ayat 14 dan seterusnya, ternyata itu tentang doa. Kita perhatikan doa Paulus mulai ayat 14, itulah sebabnya aku setuju semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, layaklah kita berdoa, patutlah kita berdoa. Lalu selanjutnya aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan. Jadi orang yang berdoa kita melihat ada kekuatan Tuhan menjadi bagian. Jadi doa itu sebagai bagian yang dapat menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa, dia akan rasa sejauh mana doa. Ada pujian berkata, Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa hari-hari ini, dia akan tahu, dia akan rasa betul. Amin. Dia dekat atau Tuhan atau tidak, seberapa dekat dan jauhnya dengan Tuhan, dia akan rasa. Jadi doa itu harus dengan kesungguhan. Dalam ayat 13, ayat 12 yang sudah kita perhatikan dari awal, bahwa jalan masuk dengan penuh kepercayaan oleh iman. Sedangkan kalau kita melihat ayat ini, artinya doa itu paling menambah iman kita, akan menambah kekuatan gereja, menambah iman gereja itu sendiri. Melalui doa akan merubah hidup kita. Kalau kita melihat ayat 13, doa itu membuat kita tidak akan tawar hati. Kalau kita kembalikan dalam kondisi dunia sekarang, siapa yang tidak tawar hati? Dunia mana yang tidak tawar hati? Yang sangat berbahaya itu. Tetapi kalau kita tidak tawar hati, itu adalah imun terbesar dalam hidup kita, dalam hidup gereja, untuk bahaya. Termasuk virus corona yang sedang melanda dunia hari-hari. Nah, ketika kita berdoa dengan iman, maka di jemaat saya sampaikan bahwa iman itu ada 3 dimensi. Pertama, iman itu hanya seputar apa yang dapat kita pikirkan tentang Yesus. Dia Maha Kuasa, Dia ajaib. Kemudian iman itu muncul dari perkataan. Ada kata-kata iman. Beberapa kali saya mengikuti bagaimana Pastor Aldi menjelaskan kepada entah orang di pasar, entah tukang parkir atau apa, yang Tuhan percayakan, sebenarnya itulah panggilan yang melekat dalam hidup Pastor Aldi. Yang mungkin yang sebenarnya itulah panggilan gereja pada prinsip. Amin. Tetapi ya saya melihat bahwa setelah dilakukan, ada kata-kata bahwa tinggal Tuhan yang akan bekerja selanjutnya setelah apa yang kita sudah lakukan. Tetapi kalau berbicara iman itu juga harus sampai di hati. Jadi iman itu bukan hanya dipikirkan
harus diperkatakan, tapi harus dipercaya sampai di hati. Untuk mencapai iman dari pikiran itu sampai di hati, doa adalah sarana yang terbaik. Jadi kalau doa hanya dipikirkan, bahasa Latin katakan itu belum sampai di perkataan, belum sampai di hati. Nah, ini yang repot. Jadi penting bagi kita memiliki iman yang bukan hanya mempengaruhi pikiran, tetapi iman yang sampai di. Contoh misalnya, kalau berkorban untuk pembangunan, berkorban untuk sarana penginjilan, pasti dalam pikiran dia yakin, dalam perkataan dia percaya. Buktinya belum tentu orang suka berkorban untuk penginjilan, untuk pembangunan, untuk mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Itu bukti belum sampai di hati. Jadi perlu doa. Maka itu kita belajar tentang doa Paulus. Ayat 15 selanjutnya dikatakan turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh di dalam batin. Jadi yang dikuatkan melalui doa adalah batin kita. Itu yang penting. Jadi di dalam doa firman Tuhan berkata dia menurut kekayaannya akan menguatkan. Ada kekayaan Tuhan, ada kekuatan surgawi memberi kekuatan oleh rohnya dalam batin kita. Bayangkan kalau di dalam hati kita ada Roh Kudus bekerja. Amin. Kita akan tetap berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 17 kembali bicara iman. Sehingga oleh imanmu, Kristus. Jadi orang kalau dia di dalam imannya sudah sampai di hati, maka kita akan dan berdasar di dalam kasih. Ada kekuatan rohani yang luar biasa. Dan terus ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama terus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, ini keren, ini luar biasa, ini dahsyat. Melalui doa kita akan lihat kasih itu tinggi, luas, dalam. Wah begitu, dan kita tidak bisa ukur. Luar biasa kasih itu. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi pengetahuan apapun yang melebihi itu adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu luas supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita lihat selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan ketika kita suka berdoa, ingat ada kuasa yang nyata tinggi bekerja dalam hidup kita. Kuasa itu mulai bekerja pelayanan Pastor Aldi dan orang mulai merasakan bahwa kuasa itu mulai bekerja. Lalu ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dalam Kristus Yesus turun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Rasul Paulus apapun hasil dari doa yang melebihi pengetahuan, yang begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu luar biasa, tidak sanggup dipikirkan oleh manusia, ingat, semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin ada hasil-hasil yang luar biasa terjadi.
Bisa jadi ada kesembuhan orang yang sudah sekarat. Bisa jadi ada orang yang kritis tertolong. Bisa jadi ada orang yang sudah tertekan begitu luar biasa. Diberkati pada akhirnya. Mungkin melalui pelayanan Pastor Aldi ada orang-orang yang masuk dalam kemenangan dan misalnya dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu terjadi, yang perlu diingat, Tuhan dimuliakan. Amin. Itu kunci yang terpenting dalam pelajaran doa Rasul Paulus. Bagi dialah kemuliaan. Nah, untuk mengakhiri renungan ini, kita melihat dalam Matius pasal 6, Matius pasal 6 ayat yang ke-13, bagaimana akhir dari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa. Ayat 13 berkata, dan jangan pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, yang paling penting di sini kalimat terakhir berkata, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kenapa harus disampaikan tentang bahwa kerajaan, kuasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan? Artinya melalui doa kita harus ingat kalau kita terlepas dari yang jahat, hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Ingat, virus corona ini jahat, berbahaya. Menurut Mendagri Tito Karnavian, dia lebih jahat dari harimau. Dia tidak kelihatan. Tapi ingat, kalau kita luput dari bahaya ini, Tuhan yang dimuliakan. Bukan karena kita tahu menjaga diri, pintar cuci tangan, tidak lupa pakai masker dan lain sebagainya sebagai protokol kesehatan pemerintah yang harus kita patuhi. Tapi ternyata yang terpenting, doa membuat kita terlepas dari yang jahat. Kemudian jangan bawa kami ke dalam pencobaan atau godaan. Cobaan dan godaan itu dekat sekali dengan hidup kita. Tapi doa akan mampu memberi kita kekuatan untuk terhindar. Dan untuk itu Tuhan yang dimuliakan. Selanjutnya kata ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan. Kalau saya dan saudara mampu mengampuni orang, kalau di hati kita tidak ada, karena siapapun yang mungkin ya termasuk mungkin acara ini ada yang ya mungkin karena pesimisnya tawar hati misalnya, atau mungkin menghubungi Pastor Aldi dengan yang ya saya tahu ada beberapa hal yang dialami sebagai dinamika dalam pelayanan awal. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kalau ada yang menyakitkan, ada pihak yang menyakitkan, ada orang yang menyakitkan, harus ada pengampunan. Dan kalau bisa mengampuni, Tuhan yang dimuliakan. Sebelumnya ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kita perhatikan zaman ini, apalagi gereja kita, belum pernah saya dengar hampir 7-8 bulan corona sudah menghimpit, menyerang dunia. Belum ada orang gereja kekurangan makanan. Yang diet karena kegemukan banyak. Berarti pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, saya ingin sampaikan melalui doa yang diajarkan Yesus. Kalau kita diberi makan yang cukup, baik jasmani maupun rohani. Sebab acara suka-sukamu Tuhan ini juga akan alat Tuhan untuk memberi makan umatnya. Bagi siapa yang lapar untuk acara ini. Tapi mungkin ada orang yang sudah merasa kenyang dengan acara ini ya. Nggak ada masalah. Tapi intinya adalah kalau kita mendapat makanan yang cukup jasmani dan rohani, ingat juga hanya Tuhan yang dimuliakan. Amin.
Kemudian ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah seperti di mana kita rasa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Ada suasana di mana orang lain berteriak ketakutan, mencekam, situasi tidak enak. Bukan hanya corona, ada juga bencana alam, ada banjir bandang, ada konflik tentang suku bangsa dan lain sebagainya, ada ribut. Tapi kita boleh rasa hadirat Tuhan. Kesungguh-sungguhan kita dalam acara ini bisa jadi ada hadirat Tuhan terjadi. Dan kalau kita rasa hadirat, rasa jamahan Tuhan juga yang dimulai. Amin. Jadi kita lihat bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu jadi penting untuk secara keseluruhan, secara utuh. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Surga ini adalah daya dorong gereja. Tujuan dan tanggung jawab gereja. Tuhan dikuduskan. Melalui kekudusan Tuhan kita harus terus. Mungkin hari-hari yang lalu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang bisa jadi kekudusan Tuhan itu tidak terwakili dalam hidup kita. Ada errornya dalam hidup kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada panggilan Tuhan, ada panggilan surgawi, melalui kita Tuhan harus dikuduskan. Dan ini menjadi tanggung jawab. Dan kalau kita dapat lakukan, ingat, hanya Tuhan yang mampu menolong dan Dia yang sampai selama-lamanya. Jadi ini yang harus menjadi doa, sehingga kita akan punya gairah untuk berdoa. Bukan hanya punya waktu, sebab kalau ada orang yang hanya memberi waktu untuk berdoa, bisa dipertanyakan apakah waktu-waktu doanya masih berkualitas, masih punya mutu di saat berdoa, atau cuma asal-asal pergi berdoa. Tapi saya percaya hari-hari ini ada panggilan bagi gereja untuk dipulihkan dalam doa, sehingga ketika Tuhan beri kita waktu untuk berdoa, kita berdoa dengan penuh kualitas. Ada kesungguh-sungguhan. Ada kesungguh-sungguhan. Karena seperti tadi saya katakan, yang terpenting, doa itu akan katakan notisia, atau hanya diperkatakan yang bahasa asing, bahasa Latin katakan asensus. Tetapi doa itu juga akan membuat kita beriman dalam hati, yang bahasa Latin katakan fiducia. Oleh sebab itu di dunia asuransi ada kata fiducia di situ. Maksudnya adalah ada jaminan. Jadi orang yang punya iman dengan Tuhan, Tuhan menjamin. Tuhan menjamin dia seperti doa Yesus, dari bahaya, untuk mengampuni orang, untuk mendapat makanan yang cukup, untuk merasa hadirat Tuhan, dan terutama untuk Tuhan dikuduskan. Siapa yang menyangka seperti awal dikatakan Pastor Aldi. Pastor Aldi boleh dipakai Tuhan secara manusia. Wow. Mungkin. Orang yang tidak tahu. Mungkin. Ya, nggak akan percaya. Tetapi bagaimana awal Pastor Aldi memberi diri untuk Tuhan. Dari kehidupan yang ya nggak usah dikatakan begitu banyak hal. Ada satu kesaksian khusus. Tetapi yang mari kita doakan agar Pastor Aldi dan keluarga dipakai Tuhan untuk kemudian. Jadi sekali lagi intinya adalah doa yang mengubah kita memiliki iman. Bukan hanya di pikiran, bukan hanya di perkataan, tapi sampai di hati. Itu doa.
Itu yang akan membawa gereja memiliki visi yang baik. Tuhan berkati kita dengan limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa, beri tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara doa, saya bersyukur saya Gembala Bapak Pendeta Denny Tololiu. Saya ternyata baru saya mengerti hari-hari ini ketika saya dipaksa untuk doa semalaman bersama dengan Om Medi, dan saya mulai mengerti punya Om memang gampang sulit. Saya katakan bahwa acara ini siapa saya Om, kalau dengan keterbatasan saya katakan alat aja terbatas, dengan pengetahuan terbatas, tapi saya pegang gembala saya Bapak Pendeta Denny Tololiu, bagaimana beliau berdoa, yang hal-hal yang saya lihat banyak hal yang terjadi karena doa. Betapa doa itu sangat penting, dan saya percaya program hari-hari ini bisa diterima. Memang dari awal bisa orang bilang, ada apa lagi ini, Aldi masih lagi sensasi apa. Tapi saya katakan bahwa setiap hari kami berdoa, kami hanya berkata bahwa kami hanya alat, dan saya percaya hari ini pelayanan ada orang memberi alat-alat, mulai kirim alat ini kepada kami. Saya yakin, dan berkat doa Om Medi juga, karena saya bilang Om Medi punya peran dalam hidup saya, ya. Saya punya KTP pertama di Jakarta ada di Parung Panjang. Om, hanya Om begini, berbicara doa hari-hari ini dengan situasi yang ada, bagaimana kita harus berdoa dengan COVID-19? Apakah kita harus tengking atau bagaimana Om? Dengan ada orang berdoa, saya tengking COVID-19 ini, menurut Om bagaimana? Nah, memang pemahaman siapapun, seorang ahli teologi sekalipun menghadapi hal seperti ini, dasar utamanya adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, ada beberapa contoh ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi di dunia. Misalnya pada zaman Nuh, tadi sudah disampaikan. Jadi Nuh terpaksa diatur oleh aturan yang tidak nyaman menurut dia. Belum lama ini kami ke Manado karena kakak meninggal. Nah, begitu mau pulang, bandara ditutup. Nah, di situ banyak juga kesedihan muncul, termasuk orang tua rohani meninggal. Saya nggak bisa datang karena nggak ada pesawat. Udah gimana pun itu, waduh, sedihnya luar biasa gitu. Media, kepergian dan pemakaman dan seterusnya. Itu sangat sulit. Nah, waktu mau kembali harus mengikuti aturan kesehatan pemerintah. Itu banyak hal yang harus dipikirkan. Entah biaya karena tiket di reschedule bertambah berapa kali dan seterusnya. Tetapi itulah penerbangan yang kami alami dalam tanda petik mencegah. Ada begitu banyak aturan di bandara, dan jadi sempat hening sekali di bandara. Ini ada pesawat atau enggak? Ini sempat jadi tanda tanya. Walaupun sudah hari itu akan berangkat, sesuai jadwal datang pesawat dan mengangkut kami pergi. Kita sempat berpikir, aduh ini mau kemana ini pesawat? Nah, ini maksudnya adalah ketika air mulai surut, nggak tahu tujuannya mau kemana. Tapi kenapa dia begitu tenang dan keluarga? Dia bisa menghukum dunia, dia bisa membuat keluarganya selamat, dia mendapat kebenaran. Kenapa? Karena dia meyakini Tuhan. Jadi dalam situasi apapun, okelah kita berdoa. Tapi yang juga penting, doa itu harus berkualitas. Kita yakin betul, paling tidak ketika Tuhan izinkan ini mendunia, maka gereja harus berperan. Artinya membuat apapun
apapun yang terjadi hari depan, bulan depan, tahun depan, kita tetap ada di dalam. Agar kita mengerti betul melalui doa, betul-betul dunia ini hanya sementara. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, mau jadi apapun, kita akan tenang. Itu iman, itu kekuatan iman melalui doa. Seperti Rasul Paulus katakan. Sehingga betul-betul dalam situasi apapun, sepanjang hari ini ada begitu banyak pelayanan. Dan tentu pada acara ini, ada Tuhan yang akan. Inilah benih-benih yang ditaburkan melalui sarana yang Tuhan berikan. Walaupun tadi dikatakan terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong. Tuhan memberkati. Haleluya. Wow, luar biasa Om. Memang saya percaya bahwa alat saya setiap firman Allah itu tidak pernah terbatas, dan saya sangat bersyukur lewat program bahwa setiap acara ini bukan hanya dari kalangan GPD, ada dari Gemim Katolik, tapi bukan hanya itu, dari agama lain ada yang selalu menonton acara ini dan dapat memberkati. Dan saya percaya itu karena doa. Dan kalau acara ini bisa, Om boleh bertanya Om, bagaimana hari ini, hari-hari ini kita harus lakukan kalau menurut Om, dengan situasi ini bagaimana doa kita hari-hari? Nah, untuk hari-hari ini kan seperti kita tahu bersama bahwa pengaruh dari COVID-19 ini akan mengganggu pertama kesehatan, yang kedua perekonomian, dan itu akan berdampak secara politik, hukum, dan seterusnya. Itu berdampak. Itu bukan hanya negara kita, seluruh negara-negara maju pun itu mengalami kondisi yang tidak mudah, yang harus ditangani secara maksimal, serius maksimal. Itu tidak seperti tadi dikatakan, nggak main-main menghadapi situasi. Nah, peran kita di dalam doa, biar Tuhan menolong. Biar Tuhan menolong. Kalau kita yakin dengan iman bahwa ada Tuhan yang menolong di zaman Nabi, di zaman di zaman Daniel, di zaman Musa, walaupun warna tekanannya berbeda, tetapi kemenangan diraih oleh Tuhan yang sama. Demikian juga hidup kita. Mungkin persoalan yang dihadapi di tempat pelayanan Pastor Aldi, pelayanan di Parung Panjang berbeda. Tapi ketika kita sehati, apalagi kita melihat ya bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini tidak dapat ada mana kita harus pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Nah, 3 hal itu harus menjadi perenungan untuk kita bawa dalam doa. Seperti pakai masker, ini mengingatkan kita bahwa kita harus merenung tentang aroma pribadi kita. Kalau tadinya kita suka mau tahu aroma orang lain, sampai kebutuhan orang lain, persoalan orang lain. Sekarang ini pakai masker, aroma kita. Oh, ternyata saya ini seperti ini aroma saya. Kita harus merenung secara pribadi. Ada apa di hati kita yang kotor, yang ya mungkin virus rohani yang harus dibuang. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan itu bicara apa yang dikerjakan. Apakah yang kita kerjakan benar-benar bersih oleh pemerintah, cuci tangan di berbagai tempat, maka secara rohani mari kita melihat atau sedikit merenung tentang apa yang kita lakukan itu harus bersih.
Sebagai hamba Tuhan, kita tentu jangan memakai cara-cara yang duniawi untuk memenangkan A, B, dan seterusnya. Untuk berpihak kepada A, B, dan seterusnya. Tapi kita harus melihat bahwa ini tangan kita ini atau pekerjaan ini harus Rasul Paulus tadi katakan dia diberi anugerah untuk masuk. Itu melalui doa. Maka itu mulai ayat 14 dan seterusnya dikatakan tadi dalam Efesus 3, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Ujungnya hanya Tuhan yang dimuliakan. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak ini adalah upaya dunia dengan yang lain. Tapi gereja harus bertindak melalui doa. Kita harus kuat bersekutu, saling mendoakan. Bukan saling, wah kok ini acara apa lagi, kok ini gimana lagi, kok ini gimana lagi. Ya, kita akan kuat. Gereja harus saling mendoakan. Karena program pimpinan gereja bahwa dalam rumah harus saling menghargai. Itu penting. Jadi bagaimana anak-anak tua, suami istri saling menghargai, kemudian adik kakak saling menghargai. Ini yang terusik hari-hari. Kemudian yang kedua harus jadi lingkungan. Amin. Jadi kalau kita mau jadi berkat ke lingkungan, di rumah aja ribut terus gimana? Apapun yang Tuhan izinkan kita harus rukun. Lalu kita buat lingkungan kita jadi baik. Kemudian ya menata lingkungan juga bersih-bersih biar kita juga bergaul baik dengan tetangga kiri kanan. Kalau di halaman rumah kita juga dalam tanda petik nggak bersih misalnya, ya nggak baik juga gitu. 3 hal ini penting. Nah, kalau kita berdoa dan berdoa, bukan berarti kita yang paling benar di dunia. Tadi saya katakan bahwa pakai masker satu perenungan, kita harus merenung aroma kita seperti apa hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelayanan seperti ini, aroma kita seperti apa. Itu gunanya masker. Lalu cuci tangan, kita harus bersihkan terus apa yang kita kerjakan. Karena ingat tadi Tuhan yang dimuliakan. Salah satu doa Amen. Yesus, dikuduskanlah namamu melalui hidup. Wah. Puji Tuhan. Om, saya percaya malam hari ini tak kerasa sudah 40 menit dengan Om Medi malam hari ini. Saya percaya, boleh nak satu lagi saya pertanyaan terakhir ya malam hari ini Om. Ada orang berkata begini, saya sudah berdoa tapi kok kenapa doa saya ada orang bilang yang A sudah berdoa, yang B sudah berdoa, tapi apa yang mereka rencanakan itu gagal. Ada sebabnya, ada orang ketiga Om. Bagaimana pandangan Om? Ini dua-dua, ini A berdoa, B berdoa. Satu pelayanan atau satu ke depan, tapi yang C ini menggagalkan. Kenapa itu? Jadi begini, tadi sudah dijelaskan bahwa doa itu bukan satu pekerjaan biasa. Tapi itu doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Ini menjadi hubungan dengan Tuhan. Ada senior yang mengajar bahwa ketika kita berdoa, tentu doa itu kan ada tahapan-tahapan. Muji Dia, membesarkan nama Tuhan. Tetapi juga kan ada permohonan, ada permintaan. Benar. Inti yang dimengerti itu berdoa adalah kita meminta, seperti tadi penjelasan Dr. Aldi. Nah, ada senior mengajar begitu. Ketika kita berdoa dan belum dijawab, Tuhan sedang membangun kesabaran. Kemudian ketika Tuhan berkata tunggu, Tuhan sedang membangun iman kita. Kalau Tuhan berkata tidak, artinya Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik
yang kita Yes. minta. Amin. Karena Mazmur 65 ayat 3, Tuhan kita adalah dikatakan Tuhan mendengar doa. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mendengar doa. Bahkan kita yakin 1000% itu selalu ada 3 model. Yang pertama tadi tunggu, yang kedua langsung dijawab, yang ketiga diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Ya ada Amin. banyak contoh. Suatu Tuhan tidak kasih, tapi Tuhan. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau iman sudah fidusia, sudah sampai di hati, berarti kita yakin ketika Tuhan tidak kasih A, Tuhan akan kasih yang lebih baik. Amin. A plus atau B dan seterusnya. Amin. 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 Haleluya. Wow, luar biasa. Malam hari ini sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita. Saya percaya bahwa bukan kebetulan malam hari ini kita bahas doa. Sebelum tayang pun anak-anak kami saya mengajak berdoa. Karena saya katakan tanamkan ke anak saya bahwa papa tidak punya apa-apa, cuma bisa berdoa, dan saya percaya bahwa doa bisa mengubah segala-galanya. Karena saya mengalami bahwa doa yang membuat saya kuat hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada bisa melakukan segala tugas apapun. Saya ingat satu saat almarhum guru saya, orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Medi, Om Yoyo pernah berkata, pernah mendoakan saya cuma 3 hal. Dia bilang, firman, Roh Kudus, dan doa. Dan doa betapa penting, dan saya lihat doa itu sangat penting. Saya mengajak saudara dimanapun berada untuk terus kita saling berdoa, saling mendoakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Tidak usah kita memikir lihat apa, dan saya percaya ketika kita sehati berdoa, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara berdoa buat program ini, biarlah dapat menjadi berkat untuk kemuliaan. Om, kita ada pada ujung acara biasa. Mengajak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya berbicara doa. Kita berdoa sekali lagi bahwa acara ini tidak ada kepentingan satu kubu satu dengan yang lain. Kita tetap akan berdoa juga buat majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Kita berdoa terlebih lagi gereja kita akan genap 100 tahun, supaya kuasa yang dulu pernah terjadi di tempo dulu, sama-sama kita berdoa dan kita lihat api Pantekosta itu terjadi kembali dan lawatan mujizat terjadi. Baik, mari kita berdoa. Boleh statement terakhir, Om? Ada statement Ya, lagi atau sudah? Ya, puji Tuhan, seperti yang juga diingatkan tadi, 1 abad GPDI itu bukan gampang. Tapi 1 abad GPDI tentu akan mengingatkan kita semua bahwa ada satu hal yang kita butuhkan di akhir zaman ini, adalah pemulihan dari. Mari kita berdoa. Kami puji besarkan Engkau Tuhan melalui sarana yang Kau percayakan bagi Pastor Aldi dan keluarga Tuhan. Walaupun dikatakan terbatas, tetapi melalui acara ini, acara suka-suka Tuhan, yang intinya adalah biarlah apa yang Kau suka Engkau kerjakan bagi kami. Amin, amin, amin. Apa yang Kau inginkan Engkau lakukan bagi kami gereja-Mu di akhir zaman. GPDI akan masuk 100 tahun. Panitia 1 abad sudah dibentuk Tuhan. Kami mohon Tuhan, baik Ketua Umum, Bapak Pendeta Dolphy Mema dan jajaran, biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga makna dari 1 abad GPDI akan membuktikan pertolongan Tuhan yang luar biasa.
Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menjauhkan kami dari yang jahat. Ada begitu hal begitu menakutkan dan jahat virus corona terjadi di muka bumi. Tapi kami mohon Tuhan, luputkan kami dari yang jahat. Dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Karena kalau Tuhan dimuliakan, Tuhan, kami sebenarnya. Banyak kali kami harus berkata, ampuni kami. Karena banyak kali itu gereja yang dimuliakan, kami yang dimuliakan. Kami mohon ampun. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan. Sehingga sarana ini Engkau dapat pakai lebih lagi untuk kemuliaan. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan pastoral di dalam pelayanan dan anak mereka. Tetapi jamahan-Mu yang ajaib terjadi dan terus terjadi Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kalau Engkau sanggup pakai Tuhan, Pastor Aldi, Engkau sanggup pakai siapapun. Dan untuk menabur benih di berbagai tempat, di berbagai pribadi. Agar melalui benih yang ditaburkan, dapat bertumbuh berbuah. Banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Doa kami semua menolong Tuhan acara ini. Menolong Tuhan. Melindungi Tuhan. Ada resiko-resiko yang bisa terjadi. Tetapi bersama Tuhan kami akan diluputkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati majelis pusat dan jajarannya, majelis daerah Jawa Barat, majelis wilayah, hamba-hamba-Mu semua Tuhan tolong. Bahkan gereja-gereja-Mu dalam denominasi apapun, Kau pakai dan luputkan di air campur. Biarlah kami menjadi gereja yang dapat memenangkan jiwa dalam situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bangga punya Tuhan yang ajaib. Kepadamu saja kemuliaan hormat kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang memperhatikan acara ini. Berkati semua yang mendukung acara ini. Kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya malam hari ini kita menikmati. Saya percaya hadirat Tuhan ada dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih buat banyak berjasa dalam hidup saya juga. Saya ada di sekolah Cianjur karena beliau ya. Beliau ya, ada banyak hal yang tahu latar belakang Aldi masih adalah Bapak Pendeta Medi Sayerang ya. Saya percaya, terima kasih Om dengan waktu yang ada dan doakan program ini dengan kesederhanaan. Tapi saya percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah sederhana dan terus memberkati. Salam buat Tante Joyce dan sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita pada ujung acara kita sekali lagi. Terima kasih buat hambanya Om Medi Sayerang atau Bapak Pendeta Medi Sayerang yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Terima kasih buat para narasumber sepanjang minggu ini yang sudah melayani kita. Memang ada beberapa yang harus tunda minggu depan karena jaringan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Jimmy Sudin dari Tauna yang sudah melayani kita. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta Tasik dari Texas yang sudah melayani pada acara. Saya percaya semua kita sudah diberkati pada acara ini. Dan kemarin ada beberapa yang Bapak Pendeta Pangemanan yang tidak bisa join tadi malam sehingga keadaan kondisi yang ada, tapi saya percaya semua kita akan diberkati pada minggu-minggu yang akan datang. Dan
Terima kasih buat Pak Miki Onibala yang selalu ada mendukung program ini, hadir. Terima kasih Bapak Pendeta Rudolf Kaja, Tuhan memberkati yang selalu maupun teman-teman yang lain yang saya belum bisa sebut satu, Flora Kembuan, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Roni Luka di malam sudah sempat live streaming, tapi karena jaringan suara dari sana yang kurang bagus sehingga ditunda. Jadi sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara narasumber sepanjang minggu ini. Dan saya mengajak saudara, besok malam kita tidak ada tayangan suka-suka Tuhan, hanya akan kembali pada hari Selasa. Hari Selasa adalah Bapak Pangimanan dari Sulawesi Selatan yang akan menjadi narasumber kita. Dan hari Rabu ada hari Rabu Bapak Pendeta Yakob Desmusa, dan hari Kamis ada Bapak Pendeta Adri Lolus dari Medan yang akan menjadi narasumber kita pada hari, dan hari Sabtu ada Bapak Pendeta Yakob Poli, Ketua MD Ketua MD Kalbar yang akan menjadi narasumber, dan hari Minggu ada Bapak Pendeta hari Jumat, saya lupa tadi, hari Jumat Bapak Pendeta Yance Manorek Bendahara MD Jawa Barat, dan Bapak Evangelis Meki Onibala pada hari Minggu. Sekali lagi dukung program ini. Kami ada program pada tanggal 21 Agustus adalah program kami dari pagi adalah berbagi dengan orang-orang di jalan, dan malamnya kita akan Zoom meeting. Doakanlah, dukung program ini untuk dapat menjadi berkat ya. Kami mohon bantuan doa saudara-saudara untuk program ini. Kami rencana di tanggal 21 kami akan beberapa tokoh-tokoh dari ada majelis pusat maupun majelis daerah, hamba-hamba dari luar negeri, maupun saya berharap dari sisi pemerintah kita pun ada di acara tanggal 21. 2 jam saja kita ada. Satu hal, tidak mementingkan pribadi sendiri, bukan mementingkan kelompok. Atau sekali lagi saya berharap bahwa program ini bukan untuk menyerang satu dengan yang lain, tetapi program ini mari saling kita berbagi, saling menguatkan, saling memberikan satu spirit yang luar biasa. Karena saya katakan program ini bukan hanya kalangan GPDI yang menonton, ada agama-agama lain yang menonton, dan saya percaya lewat program ini dapat menjadi berkat. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara dalam program-program ini, maupun ada teman-teman saya yang mendukung dalam dana pun apa alat-alat yang kami sedang butuhkan. Saya percaya kalau dia yang sudah memulai, dia yang akan menyempurnakan. Kami punya kerinduan bahwa acara ini bisa kami lengkap, dan saya percaya kalau dia doa tadi, doa saudara buat program ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Pastor Aldi akan pamit undur diri malam hari ini. Kita akan ketemu besok hari dalam acara Pantekosta Heranlah. Tema berbicara keluarga dengan pembicara Bapak Pendeta Vicky Da Costa dari Makassar. Sekali lagi saya Pastor Aldi pamit undur diri. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja.